Hi friends, Welcome to Fun Science. Apa tuh? Gimana kalau koran yang kau bawa hari ini kita langsung pakai aja buat percobaan kita hari ini? Wah, bisa. Challenge buat friends. Oke. Bye-bye, hands down. Fun Science. Tata, kamu ngapain bawa koran banyak gitu? Ini loh Kristal, di rumahku banyak banget koran bekas, tapi aku bingung harus bawa kemana. Oh gitu ya. Kalau misalkan kamu punya koran bekas atau kertas-kertas bekas di rumah, kamu bisa bawa ke Depo Pelestarian Lingkungan atau juga bank sampah. Oh. Nanti bisa diolah lagi deh. Oh gitu, oke. Makasih. Tapi aku ada ide yang bagus nih, Tak. Apa tuh? Gimana kalau koran yang kamu bawa hari ini kita langsung pakai aja buat percobaan kita hari ini? Wah, bisa. Bener dong. Wih, mau Oke, banget. Sebelum itu kita sapa pres dulu yuk. Oke, hi friends. Welcome to Fun Science. Bersama aku Tata. dan aku Kristal. Di acara kesayangan kita untuk membahas ilmu pengetahuan yang pastinya super fun. Pastinya. Nah, Tak, sebelum kita mulai ngelakuin percobaan kita, seperti biasa, mari kita nonton challenge buat friends. Oke, let's go. 3, 2, 1. Let's go. Wow. Oke, selesai. Hands down. Oke. Oke, jadi yang menang adalah tim 2. Yeay. Nah, itu dia. Ih, kok kayak seru banget gitu sih, lomba gitu kan? Iya, kamu Ih. pasti pengen ikut ya. Wow, tapi kita berdua doang kayaknya nggak seru deh kalau berdua Bener-bener doang. kurang seru kan, Tak? Makanya Iya. aku udah langsung bawa hasil jadinya. Oh ya, mana tuh? Tada! Wih, ini yang tadi friends bikin. Iya, bener. Wih, keren banget. Nah, sekarang coba kamu perhatikan baik-baik, Tak, kedua Kenapa tawar tuh? ini. Nah, strukturnya tuh beda, Tak. Lihat deh, Iya. yang satu kan lebih keto ya, sementara yang satu lagi tuh lebih kokoh. Iya ya, Ya kenapa kan? ya? Yang walaupun yang ini lebih tinggi ya, friends. Nih, friends, walaupun ini lebih tinggi, tapi yang satunya itu yang lebih pendek, lebih kuat banget. Iya Dibanding ya. yang ini, nggak bisa berdiri. Betul. Kan? Kenapa ya kok strukturnya bisa beda gitu? Ada yang kuat, ada yang letoy juga. Nah, langsung aja kita tanya ke Profesor Sains. Profesor Sains, Jelasin dong. Halo, begini penjelasannya. Dari apa yang dilakukan Friends tadi, kita dapat melihat adanya dua menara dari koran yang berbeda. Yang satu memperlihatkan menara yang lebih tinggi dan yang satu yang lebih rendah. Sayangnya, menara yang lebih tinggi tidak dapat berdiri dengan tegak. Hal ini disebabkan oleh pusat massa sebuah menara yang tidak berada tepat di atas area penyangga. Sebaliknya, menara yang lebih rendah justru terlihat kokoh dan bertahan lama. Ini karena area pendukung di bagian bawah menara dibuat luas. Dengan begitu, pusat massa menjadi rendah karena massa ditempatkan di bagian bawah menara. Hal ini pula yang banyak diterapkan oleh gedung-gedung dan menara terkenal di dunia. Wah, gitu ternyata. Oh gitu. Oke, paham. Terima kasih, Prof. Makasih Profesor Sains. Nah, Tak, ternyata gitu, Tak. Makanya banyak banget gedung dan menara yang tetap berdiri kokoh. Karena tadi kayak kata Profesor, alasnya tuh harus lebih besar, Tak. Betul. Contohnya gini nih, contoh yang benar. Ih, Dia lebih keren besar ya. daripada atasnya, jadinya kuat deh. Iya, kayak Menara Eiffel atau Monas gak sih? Bener banget, Wih, Tak. keren Nah, banget. sekarang kita akan langsung lanjut ke percobaan berikutnya. Oke, yuk.
Friends, koran atau surat kabar merupakan salah satu media cetak yang berisi informasi tentang sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Topiknya dapat berupa olahraga, politik, opini, hingga tajuk rencana. Beberapa koran juga menyajikan halaman komik, teka-teki, dan hiburan lainnya. Koran biasanya berukuran 29,5 kali 23,5 inci dan dikenal dengan nama broadsheet. Namun ada pula koran yang berukuran setengahnya. Nah, friends, tahukah kalian kalau koran berasal dari bahasa Belanda yakni krant dan bahasa Prancis courant. Koran sendiri sudah ada sejak abad ke-17. Kalau di Indonesia, koran pasca kemerdekaan diawali oleh Suara Asia yang pertama kali terbit pada tahun 1945. Biasanya koran dapat diantar ke rumah-rumah bagi mereka yang berlangganan atau dapat dibeli di kios-kios penjualan koran. Tak, aku penasaran deh. Apa tuh? Emangnya kamu tadi bawa koran sebanyak itu, di rumah kamu masih baca koran kayak gini? Itu sih bekas koran dulu pas masih berlangganan, tapi sekarang sih kita udah pindah ke digital ya. Oh, I see. Aku ngerti sih, soalnya kan koran sekarang itu udah nggak seksis dulu. Iya betul kan, sekarang apa-apa digital, jadinya nggak heran juga sih. Benar-benar. Nah, tapi aku pengen kasih kamu pertanyaan. Apa tuh? Nah, kira-kira Tata sama friends di rumah tahu nggak sih alasan kenapa koran kertas kayak gini itu warnanya abu-abu? Iya juga ya. Padahal kan bisa pakai HVS yang warnanya putih. Benar-benar. Kalau misalkan Tata tahu nggak? Nggak tahu. Nah, mungkin friends di rumah juga ada yang nggak tahu nih. Aku jelasin ya. Jadi alasannya karena adalah untuk menghemat biaya produksi. Soalnya kan kalau misalkan koran kayak gini, kita kan terbitnya setiap hari. Jadi habis pakai ya udah, nggak dipakai lagi deh. Cuma sekali pakai aja. Oh, pantesan kalau korannya nanti menguning atau rusak, nggak apa-apa lah ya. Benar-benar. Nah, Kak, untuk percobaan berikutnya, aku akan kasih lihat kamu sebuah video. Oke deh. Nah, itu dia videonya. Itu beneran kayunya bisa patah sama Iya, koran? bisa, Tak. Kayu ini dan juga koran ini? Lah bukannya masih beratan kayunya? Bener sih. Yaudah, gimana kalau kita langsung coba aja patahin kayunya Oke. pakai koran. Nih aku susun ya. Sekarang kita, Oke. aku coba patahin ya. Bisa beneran patah. Ih, itu mah karena kamu karate dan silat aja gak sih? Enggak, Tata, bohong-bohong, enggak ya friends, aku bukan les karate ataupun silat. Nah, tapi untuk penjelasan lebih lanjutnya, kita akan mendengarkan pertanyaan dari Profesor Sains. Oke deh, Profesor, apa pertanyaannya? Sesuai percobaan kalian tadi, pernyataan apa yang benar? A. Berat koran tidak berhubungan dengan berhasilnya percobaan. B. Koran terdorong ke bawah oleh berat atmosfer yang besar. C. Dua-duanya benar. Kamu jawab apa, Tak? Kalau aku jawab C deh, Kenapa? dua-duanya. Ya siapa tahu benar kan jawaban dua-duanya. Oke. Aku jawab A deh kalau gitu. Kenapa? Soalnya menurut aku kan korannya emang ringan banget. Kayaknya nggak ada hubungannya deh. Jadi apa Prof jawabannya? Ya, yang benar adalah C. Dua-duanya benar. Wih, tapi kan kita tim ya, Tak? Jadi tetap Ya, benar berdua. Nah, Prof, gimana tuh Prof penjelasannya? Dalam percobaan tadi, alasan kayu dapat patah adalah karena koran terdorong ke bawah oleh berat atmosfer yang besar. Meski begitu, sebetulnya koran yang digunakan tidak seberat itu, sehingga dapat mematahkan penggaris. Jika koran dibuat berbentuk bola yang ditaruh di atas kayu, gumpalan koran pasti tetap akan melayang. Itu menjadi alasan kenapa berat koran tidak berhubungan dengan kayu yang menjadi patah. Pada dasarnya, semakin besar permukaan sesuatu, tekanan yang dihasilkan juga semakin besar. Karena koran direntangkan, kayu dapat patah ketika dipukul. Hal tersebut karena koran membentuk seperti cangkir hisap yang besar karena kita mencegah udara mengalir di bawahnya. Ketika kayu dipukul, kayu mencoba terangkat ke arah koran. Namun, hal itu tidak terjadi karena udara tidak dapat mengalir dengan cepat ke ruang antara meja dan koran. Oh begitu ya Prof, paham. Terima kasih Prof. Makasih, Prof. Nah, Tak,
Habis ini aku akan ajak kamu untuk pakai koran yang tadi kamu bawa ini untuk melakukan daur ulang. Bisa, kita bisa daur ulang koran ini sendiri. Bener banget, pastinya dong. Yuk langsung aja. Oke, langsung aja, yuk. Wah, udah jadi nih. Bener-bener nih, kalau udah jadi Keren hasilnya banget. kayak gini nih kalau udah kering. Lihat nih friends. Wih, yang pasti berguna banget kan ini. Benar-benar bisa dijadiin kertas lagi kayak gini, ataupun kalau misalkan friends mau di rumah juga bisa coba untuk bikin prakarya lain nih. Contohnya kayak bikin patung ataupun gantungan kunci dan lain sebagainya. Nah, friends boleh coba nih di rumah. Wih, Bener-bener, keren bener. banget. Makanya friends saksikan terus Fun Science Bersama aku Tata. dan aku Kristal. See you on the next episode. Bye bye.